Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Halo, apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan kabar hari ini kabar baik. Kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sebelum saya melanjutkan, puji syukur kepada Allah dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga saya hari ini masih bisa membuat sebuah video ini untuk kita bersama menggali pengetahuan, terutama adalah untuk belajar saya pribadi. Oke sahabat, sebelum saya melanjutkan kembali, sahabatku, saya akan sedikit mengulas tentang Kampus Maya 21. Karena ini ada teman-teman kita yang masih bingung apakah ini Kampus Maya 21 ini diperuntukkan hanya untuk mahasiswa atau bagaimana? Ada pertanyaan seperti itu. Kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa Kampus Maya 21 itu adalah sebuah channel yang saya buat dalam rangka belajar. Satu, belajar saya sendiri. Kedua, apabila ada yang mau menyimak mungkin untuk masyarakat. Ketiga, saya channel Kampus Maya tidak membedakan jenjang pendidikan, tingkat pendidikan. Semua kita untuk belajar, learning for all. Jadi ini belajar untuk semua, terutama saya dan bagi sahabat semua yang mau menyimak video ini. Jadi jangan sampai salah pemahaman bahwa video ini hanya untuk mahasiswa, tidak. Jadi kita akan menggali semua pengetahuan. Semua pengetahuan, ya tentunya pengetahuan ini saya bersumber dari buku-buku yang saya miliki. Saya tidak asal bicara, tentu ini adalah ada sumber-sumbernya dari buku-buku yang saya miliki. Dan sekali lagi bahwa Kampus Maya 21 ini bukan untuk mahasiswa, tapi semuanya, siapa saja, dan terutama adalah tempat belajarnya saya. Oke sahabat, begitu. Jadi ini saya sudah jelaskan. Selanjutnya sahabat semua, kita pada pembicaraan yang lalu telah berbicara masalah keterampilan intrapersonal. Untuk saat ini sahabatku, kita akan berbicara tentang keterampilan interpersonal. Jadi dulu kita berbicara tentang keterampilan intrapersonal. Untuk yang sudah lalu, saat ini kita akan berbicara tentang keterampilan interpersonal. Oke, interpersonal. Sekarang apa perbedaannya intrapersonal dengan interpersonal? Kalau intrapersonal sahabatku, itu kita membicarakan tentang keterampilan untuk memahami diri kita. Nah itu. Tapi kalau kita berbicara tentang interpersonal, adalah sebuah keterampilan, yaitu untuk kita bisa belajar berinteraksi dengan orang lain. Itu namanya interpersonal. Selanjutnya sahabatku, dengan berketerampilan interpersonal ini sehingga kita tidak salah-salah dalam berkomunikasi, begitu sahabatku. Karena di sini kita sedalam singkatnya bahwa keterampilan antar pribadi. Jadi kita ini kan perlu sadari bahwa kita ini makhluk sosial, makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Dengan berinteraksi dengan orang lain artinya kita harus mampu memahami komunikasi dengan baik. Oke, gitu sahabat. Jadi itu sebagai pendahuluan. Untuk keterampilan interpersonal ini
Untuk keterampilan kita akan bahas ada 3 sebenarnya sahabat. Ada 3 pembahasan, yaitu keterampilan. 1, keterampilan tentang komunikasi. Kemudian yang kedua keterampilan tentang kedua ya. Untuk yang kedua ini asertif. Ketiga keterampilan listening. Jadi kita ini ada dalam keterampilan pengembangan interpersonal itu kita akan bahas ada 3 ya sahabat ya. Ada tiga yang harus kita pahami dalam kita berinteraksi dengan orang gitu. Oke. Untuk saat ini kita fokus di komunikasi. Untuk ini kita fokus di komunikasi. Jadi nanti untuk pembahasan kedua dan ketiga kita dalam video berikutnya gitu sahabat ya. Oke, ini supaya kita lebih karena ini papan tulisnya kecil, jadi ini kita akan bahas keterampilan interpersonal dengan keterampilan komunikasi. Oke sahabat, bagaimana sih kita sedikit sebelum saya lebih jauh tentang keterampilan komunikasi, tentu teori pun harus kita pahami. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communicare gitu ya, kalau itu ya komunikat. Jadi apa artinya? Yaitu sama itu sahabat ya. Terus komunikasi ini ada yang disebut dengan komunikator. Sahabat, kalau kita kan kita berinteraksi dengan teman, saudara, sahabat gitu ya. Kalau kita ini ada yang disebut komunikator, ada yang disebut komunikan gitu. Komunikator, ada yang disebut komunikan. Jadi komunikasi ini kan menyampaikan pesan, berinteraksi untuk menyampaikan pesan yang diterima, yang dikirim dan diterima, itu kita berkomunikasi. Kemudian ada yang disebut komunikator, ada yang disebut komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima itu namanya komunikan. Itu. Oke, selanjutnya tentu kita di dalam komunikasi kadang-kadang kita ini terjadi miskomunikasi namanya. Kita menyampaikan pesan tapi orang yang menerimanya tidak jelas, tidak mau ngerti gitu. Ini apa yang salah? Kita berkomunikasi, orang lain tidak mau menerima. Kita berkomunikasi kadang-kadang salah menerimanya, akhirnya timbul masalah. Ini yang penting dalam komunikasi. Jadi apapun yang kita lakukan dalam berinteraksi dengan sesama teman, saudara, keluarga, yang paling utama adalah kita harus mampu meningkatkan keterampilan interpersonal dalam komunikasi gitu. Oke, selanjutnya ini kita hapus lagi, masih keterampilan interpersonal, kita lanjutkan. Masalahnya ini ada beberapa tip atau aspek yang perlu kita pahami di dalam komunikasi. Aspek komunikasi. Aspek apa saja nih yang kita harus pahami sahabat tuh? Ini ada 5 aspek ya. Ada 5. Yang pertama, kejelasan informasi.
kejelasan informasi. Ini yang pertama. Jadi dalam komunikasi ini yang pertama kita harus ada kejelasan informasi. Bagaimana maksudnya? Jadi komunikasi harus menggunakan bahasa yang jelas. Jadi pertama bahasa yang jelas, sahabat. Terus harus dikemas, informasi itu harus dikemas. Kita jangan asal menyampaikan supaya orang yang menerimanya lebih enak gitu, bisa mudah dipahami orang yang menerima. Jadi yang pertama itu kejelasan informasi. Jangan sampai kita mau menyampaikan sebuah informasi tapi kita muter dulu gitu kalimatnya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya udah, kita sampaikan apa maksud tujuannya, itu lebih jelas supaya orang yang menerima atau komunikan itu lebih paham. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan. Ketepatan. Oke. Aspek yang kedua yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, yang pertama kejelasan informasi, yang kedua ketepatan. Ketepatan itu maksudnya menggunakan bahasa yang benar. Menggunakan bahasa yang benar. Kebenaran informasi itu tentu diharapkan oleh pihak penerima. Kalau kita tidak benar, penggunaan bahasanya tidak jelas, tidak benar, maka itu akan bermasalah sehingga timbul apa? Miskomunikasi atau salah paham, sehingga timbul perselisihan, perbedaan pendapat. Tidak. Sedangkan komunikasi itu untuk sama, untuk menyatukan persamaan pendapat, mencari kesamaan itu dalam komunikasi. Oke, jadi sekali lagi dalam ketepatan itu yang benar, yang akurat penggunaan bahasanya, jangan sampai salah kalimat itu dalam penyampaiannya. Oke, yang ketiga yang harus itu konteks. Bagaimana dengan konteks? Bahwa informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan, harus dengan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, harus menyesuaikan lingkungan dan keadaan. Itu maksudnya dalam konteks ini. Jadi jangan sampai kita salah di suatu tempat menyampaikan dengan informasi yang salah. Jadi kita berinteraksi, berkomunikasi ini harus melihat konteksnya, keadaannya, konteks dan lingkungannya bagaimana. Itu harus mampu mempelajari hal itu. Karena apa? Karena keterampilan berkomunikasi ini bisa dipelajari. Oke, kemudian yang berikutnya alur. Jadi alur ini informasi yang akan disajikan itu harus dengan sistematik, jelas, sehingga yang menerima itu akan cepat tanggap, akan mudah menerima. Kalau kita tidak sistematikanya bagaimana? Ya kita misalkan akan menyampaikan sesuatu informasi yang harus kita dengan awalan dulu, terus sampaikan maksud tujuannya itu. Jadi kita ini awalan apa yang kita akan disampaikan, jelaskan, dan lebih singkatnya ya itu penutupnya begitu. Jadi orang itu maksud dari yang disampaikan ini seperti ini, itu maksud. Misalkan kita akan menyampaikan suatu informasi berita tentang keadaan bencana, ya kita jelaskan tempatnya, waktunya, kronologi kejadiannya, itu
harus tertata. Begitu sahabat. Jadi alurnya itu harus jelas. Ada awalannya, ada tujuan utamanya, ada penutupnya, begitu. Kita harus menyampaikannya jelas, ada sistematikanya dalam aspek alur. Kemudian budaya, sahabat. Budaya. Maksudnya budaya gimana? Aspek budaya kita perhatikan dalam komunikasi. Maksud budaya di sini kita akan berkaitan dengan tata krama atau etika. Apa? Kenapa dihubungkan dengan budaya, dengan tata krama dan etika? Jadi di sini dalam berkomunikasi ini harus menyesuaikan dengan siapa yang kita diajak bicara. Siapa yang kita diajak bicara? Misalkan kita diajak bicaranya di lingkungan pesantren, di lingkungan guru pendidikan, di lingkungan rapat-rapat, atau kita sedang dengan orang tua atau dengan teman, itu harus kita lakukan aspek budaya dengan tata krama dan etika. Jadi kita ini harus menyesuaikan itu, harus belajar sampai ke tata krama etika dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita asal dengan orang tua dengan kata-kata yang tidak sopan misalkan, atau dengan di lingkungan kita ke sekolah dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan, atau ya kalau dengan teman kan itu bahasa komunikasi teman itu udah biasa saja. Makanya harus paham etika dan tata krama itu. Kemudian sahabatku, dalam berkomunikasi itu ada kiat nih, ada kiat. Ini udah kira-kira sudah mungkin, mudah-mudahan ada 5 aspek ini sahabat bisa memahami. Jadi kalau kita, ayo kita kembangkan keterampilan kita, terutama untuk saya. Jadi kalau dalam komunikasi harus jelas, informasinya harus jelas, kemudian ketepatannya dalam konteksnya harus diperhatikan, dalam alur kita harus diperhatikan, kemudian budayanya atau tata krama dan etikanya harus kita perhatikan dalam komunikasi. Oke, kita lanjutkan dengan kiat. Kalau ini aspek kita kiat. Kita lanjutkan, Pak. Kiat. Bagaimana kiat-kiat untuk berkomunikasi supaya kita ini bagus gitu kan? Ayo kita belajar sahabat. Yang pertama, kenal dengan baik lawan bicara. Kenal lawan bicara. Ini saya singkat saja karena waktu dan sebagainya ya sahabat. Jadi waktu ini kan saya tidak mungkin terlalu lama. Jadi saya percepat. Kenali lawan bicara. Jadi kita ini yang mau diajak bicara ini siapa? Harus paham dulu. Orang dikenal, orang tua, orang teman atau anak kecil itu harus dipahami. Itu kenal lawan bicara itu seperti itu. Kemudian kenal betul di diri sendiri dan kemampuan diri. Kenali kemampuan diri. Kemampuan diri kita harus dipahami nih. Jangan sampai kemampuan kita tidak memahami apa ya pengetahuan kita bicara dengan kita bicaranya merasa mampu gitu. Jangan begitu sahabat. Artinya kita harus mengenal kemampuan diri kita. Oke, yang ketiga, jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Jangan banyak bicara dan kurang mendengar. Maksudnya adalah gini sahabat. Jadi kalau kita sedang berkomunikasi, kita harus saling mengisi. Saat teman berbicara, kita mendengarkan. Kita berbicara, teman mendengarkan. Jadi gitu, saling jangan
Jangan kita aja yang bicara, jangan temenan saja yang bicara. Ya makanya kita harus belajar untuk meningkatkan keterampilan. Jadi kiatnya itu supaya kita saling memahami, jangan banyak bicara dan kurang mendengar, jangan. Jadi kita harus sama-sama. Terus selanjutnya keempat, jangan merasa dan memperlihatkan bahwa kita lebih tahu dari lawan. Jangan merasa lebih tahu. Merasa lebih tahu. Kalau kita dalam komunikasi merasa lebih tahu, orang itu akan nggak bagus nanti hasilnya. Komunikasi tidak akan ada interaktif gitu. Sehingga pasti lawannya akan diem saja daripada kita melawan tidak jelas, kan gitu. Kadang-kadang begitu. Dan orang juga nanti informasinya akan terjebak dengan sendirinya karena kita itu merasa lebih tahu gitu. Jadi jangan seperti itu. Biasa saja kemampuan kita yang kita miliki aja gitu. Kemudian sahabat, selanjutnya ciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. Ciptakan saling menguntungkan. Jadi dalam komunikasi kita kan saling menguntungkan. Jadi kita ini kira-kira enak semua gitu. Jangan enak kita, orang lain nggak enak gitu. Jadi ciptakan suasana yang saling menguntungkan maksud komunikasi tersebut. Oke gitu. Kemudian gunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Guna bahasa yang mudah ditangkap dan mudah dimengerti gitu. Itu kiat selanjutnya. Kemudian terakhir sahabat, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat. Jadi kira-kira ada kesan gitu. Jadi apa yang kita sampaikan dalam komunikasi itu ada kesan, pesan, ada kesan, pesan. Terus kita ini masuk dalam pemikiran, ada pesan dan kesannya, ada kesannya gitu kalau kita berkomunikasi. Oke sahabat-sahabat, itulah kita membicarakan tentang keterampilan interpersonal dengan keterampilan komunikasi. Dan jangan lupa untuk selanjutnya kita akan membahas tentang assertiveness skill. Jadi ini apa, asertif ini apa? Nanti kita akan lebih jelas pada saat video berikutnya. Assertiveness ini, assertiveness skill ini ada, nanti kita jelaskan. Oke, terima kasih, mohon maaf, tunggu selanjutnya dalam assertiveness skill untuk video berikutnya. Mohon maaf, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan sahabat semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, terus berupaya belajar lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.